pengakuan Aksi persetubuhan si bejat perempuan seorang ini guru karena dengan si anak cowok di bawah ini umur ini pun atau si diduga gurunya ini sudah mengayomi berkali-kali gitu ya. dilakukan. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan di video kali ini kita akan memberikan informasi-informasi kepada teman-teman tentang berita-berita kriminal yang baru-baru ini sedang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, jadi di video kali ini sudah ada 3 video yang disiapkan untuk kita reaction bareng-bareng teman-teman, dan kita akan berikan opini setelah melihat berita-berita ini. Dan langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Video asusila Oke, antara video seorang pertama guru dari paruh SCTV, teman-teman. baya dan siswi sebuah madrasah aliyah di Gorontalo menjadi sorotan karena menyebar di media sosial. Polisi pun menetapkan sang guru sebagai tersangka. Oke, ada di Gorontalo ada seorang Video guru. adegan dewasa yang tak seharusnya terjadi antara seorang guru paruh baya dan siswinya yang masih bersekolah di madrasah aliyah ini Madrasah tiba-tiba aliyah. menghebohkan jagat maya. Madrasah aliyah itu Polisi sekelas pun bergerak SMP, cepat setelah SMA. keluarga si siswi melaporkan sang guru. Video asusila berdurasi 5 menit ini diduga direkam di sebuah kamar kos di Kabupaten Limboto. Loh. Tak perlu waktu lama, guru pemeran pria dalam video asusila ini pun ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Gorontalo. Kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, 8 saksi dan termasuk terlapor serta pelapor. Oke. Dan kami sudah menetapkan status terhadap tersangka inisial WA, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun minimal, 15 tahun maksimal, ditambah sepertiga karena yang bersangkutan adalah seorang tenaga pendidik. Dari hasil pemeriksaan saksi Tenaga terungkap pendidik sejumlah ya, fakta melakukan mengejutkan. tindakan asusila, teman-teman. Rupanya sang guru dan siswi diduga sudah menjalin asmara terlarang itu sejak 2022 lalu. Menjalankan asmara terlarang sejak 2022. Sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, hubungan asmara, karena yang bersangkutan merasa tersangka ini mengayomi, sering membantu tugas. Kira karena alasan terintimidasi gitu ya, tapi menurut pengakuan Aksi persetubuhan si bejat perempuan seorang ini guru karena dengan si anak cowok di bawah ini umur pun atau si diduga gurunya ini sudah mengayomi berkali-kali gitu ya. dilakukan dengan berbagai bujuk rayu. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Oke. Oke, itu berita kita yang pertama, teman-teman. Jadi ada sosok guru dan muridnya ini yang melakukan hubungan asmara terlarang, teman-teman. Dan apa ya, kayak ada satu video mereka ini yang berbuat hal-hal dewasa, teman-teman, itu tersebar di media sosial. Hingga nggak lama setelah video itu tersebar, akhirnya para polisi ini langsung gercep menangkap si guru tersebut, teman-teman. Dan perlu diketahui bahwasanya ini itu tadi disebutkan bahwasanya ini adalah madrasah aliyah. Jadi madrasah aliyah ini sekelas SMA, teman-teman. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwasanya ini adalah madrasah aliyah, berarti ini itu suatu sekolah yang punya apa ya, keterkaitan dekat dengan agama muslim, agama Islam, yang harusnya kental dengan ajaran-ajaran Islam gitu loh, teman-teman. Tapi karena tindakan seperti ini harusnya bisa dibilang cukup mencoreng ya, teman-teman ya. Well, sebenarnya berita-berita seperti ini itu nggak sedikit ditemukan di berita-berita manapun. Pasti kalau teman-teman searching gitu ya, tindakan asusila dari pondok pesantren atau dari madrasah gitu, itu pasti sering keluar, teman-teman, atau minimal banyaklah ditemukan di kasus-kasus kriminal di Indonesia, teman-teman. Dan di sini kukira awalnya tersangka si perempuan ini itu tidak ingin sebenarnya melakukan hubungan terlarang ini, tapi kalau dari berita yang disebutkan tadi bahwasanya si tersangka ini, si perempuan ini itu atau si siswi ini itu merasa bahwasanya dirinya ini diayomi, teman-teman, dan kerap diberikan apa ya, kayak semacam kata-kata yang membujuk gitulah untuk si siswi ini itu mau melakukan tindakan seperti ini. Dan sudah ketahuan bahwasanya tindakan atau kegiatan mereka ini, kegiatan asmara terlarang ini tuh sudah berjalan dari tahun 2022, teman-teman. Wow, ini sungguh apa ya, mencengangkan sekali, teman-teman. Sebenarnya nggak mencengangkan ya, lebih ke arah jatuhnya itu udah nggak heran
sejujurnya teman-teman, karena udah banyak berita-berita seperti ini. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa masih banyak oknum-oknum yang masih melakukan tindakan-tindakan seperti ini teman-teman. Yang mana ini tuh bisa mencorengkan nama baik bukan hanya madrasah yang terlibat, tapi mungkin madrasah-madrasah lain di seluruh Indonesia. Mungkin mereka bisa kena dampaknya juga teman-teman. Nggak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, dan oleh karena itu perlu langkah tegas dari pemerintah maupun dari madrasah teman-teman, atau seminimal mungkin adalah dari siswi atau siswanya teman-teman ya. Karena sejatinya kalau di sekolah apa ya, ini kan sekolah Islam gitu ya, hal-hal seperti ini kan sudah sangat jelas suatu perbuatan yang berdosa gitu ya teman-temannya, dan itu adalah jadi bekal sebenarnya bagi teman-teman, jadi bekal utama agar tidak terjerumus dengan tindakan atau hubungan-hubungan terlarang seperti ini teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan langsung saja kita ke berita yang kedua. Kita bergeser ke top Oke. topik berikutnya, pemirsa. Berita selanjutnya dari Metro TV. Sadis terjadi di rumah selebgram di Bogor, Jawa Perampokan Barat, sadis. menewaskan satu Apa ini? orang. 4 pelaku berhasil ditangkap usai polisi melakukan pengejaran hingga ke kawasan hutan. Kawasan hutan? Kok sampai dikejar sampai kawasan hutan? Perampokan sadis di rumah selebgram, 1 orang tewas. Ya ampun. Polisi akhirnya berhasil menangkap 4 orang tersangka perampokan rumah seorang selebgram di kawasan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, daerah Bogor ya. Tersangka berinisial O, S, C, dan pelaku utama berinisial ID. Saat pengejaran, pelaku berusaha melawan yang akhirnya dilumpuhkan dengan menembak. Oke, ditembak nih kakinya nih. Kalau biasalah kalau pelaku-pelaku yang nakal, yang suka lari-larian pasti ditembak kakinya. Untuk apa uangnya? Otak perampokan sadis menangis di hadapan polisi. Saat pemeriksaan, pelaku sempat menangis meminta maaf pada keluarga korban dan penyidik. Udah ditangkap aja. Baru minta maaf. Baru menyesal. Masalah utang piutang dan ingin menguasai harta korban hingga menyebabkan 1 orang tewas. Memang antara korban meninggal dunia atas nama HS dengan pelaku. Oke, jadi salah satu orang yang ada di rumah tersebut itu meninggal ya. Itu sebelumnya sudah saling mengenal. Bahkan mobil salah satu. Oh, mereka ini saling kenal. Jadi antara perampok dengan orang rumahan ini. Mobil yang digadaikan oleh tersangka D kepada korban HS sebelumnya sebesar 23 juta. Namun karena desakan korban HS selalu menagih dan tersangka D tidak mampu untuk membayar, timbullah niat untuk melakukan kejahatan itu dengan tujuan utamanya ya untuk mengambil barang-barang berharga. Oh gitu. Jadi keterkaitan mereka ini itu si tersangka itu menggadaikan mobil ke si korban. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman sekalian, itu adalah berita kedua kita terkait adanya suatu peristiwa di Bogor yang sayangnya ini tuh ada rumah selebgram yang dirampok oleh sejumlah orang-orang nakal ini teman-teman ya, oleh sejumlah orang-orang tersangka ini. Dan kalau ngelihat dari beritanya, jadi ada hubungan sebenarnya dengan pemilik rumah dengan para perampoknya ini. Jadi para perampok ini tuh punya semacam keterkaitan dengan si pemilik rumah ini tuh karena si perampok ini sempat menggadaikan mobilnya ke ke pemilik rumah, tapi karena pemilik rumah ini tuh menagih uang tersebut ke perampok, akhirnya para perampok ini tuh tidak bisa menyanggupi tuntutan kayak semacam perjanjian pegadaiannya itu. Akhirnya karena tahu bahwasanya rumah dari si pemilik rumah ini tuh bagus, mewah, akhirnya si para perampok ini nekat untuk merampok rumah tersebut hingga akhirnya mengorbankan salah pemilik rumah itu tersendiri ya teman-teman ya. Ini lagi-lagi mungkin salah perampoknya, tapi yang aku pikirkan teman-teman, ini mungkin bisa jadi semacam hal yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi kalau yang aku ambil sih lebih ke arah kayak ya mungkin memang kita punya hak untuk
menyebarkan informasi yang emang kita mau sebarkan. Misalkan dalam hal ini contohnya adalah kita emang mau ngasih tahu ke seluruh orang bahwasanya kita baru aja renovasi rumah dan beginilah kondisi rumah kita yang setelah direnovasi. Ya, itu mungkin hak teman-teman juga gitu loh. Tapi di sisi lain kita juga harus mengetahui bahwasanya ada konsekuensi dari semua tindakan-tindakan yang kita perbuat, teman-teman. Dan mungkin dalam kasus seperti ini, kalau kita sudah menyebarkan informasi mengenai hal tersebut, jatuhnya apa ya, kayak semacam dalam tanda kutip pamer ya, anggap aja ini semacam suatu tindakan pamer gitu. Mungkin tidak secara langsung, tetapi hal tersebut ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pemikiran jahat, teman-teman, yang ingin merampok rumah-rumah tersebut gitu, merampok harta-harta orang-orang yang menyebarkan kekayaan mereka di sosial media, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan salahnya juga ya, bukan salah orang yang menyebarkan informasi. Mungkin mereka niatnya cuman apa ya, ya ingin mengapresiasi atau apa gitu. Mungkin teman-teman pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ini lebih ke arah otak dari orang-orang yang nonton konten tersebut hingga akhirnya itu mempunyai pemikiran jahat untuk bisa merampok gitu. Ya, tapi hal-hal seperti ini semoga aja nggak terjadi ya teman-teman ya. Semoga aja kedepannya nggak terjadi. Mungkin kita juga bisa mawas diri agar bisa memilah-milah konten-konten apa yang akan kita naikkan ke sosial media kita sendiri, teman-teman. Asal kita tahu konsekuensinya aja sih gitu. Oke teman-teman sekalian, itu adalah berita-berita kriminal terbaru di Indonesia ini ya teman-teman ya. Yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari dua berita yang sedang ramai ini. Mari kita ambil pelajaran-pelajarannya aja. Jangan sampai kita contoh perilaku mereka, karena kalau misalkan kita contoh, kita tahu tindakan kepolisian atau tindakan-tindakan penegak hukum itu seperti apa, dan pastinya kita akan mendapatkan sanksi yang begitu berat. Jadi pastikan tindakan-tindakan seperti ini sudah tidak ada lagi di Indonesia gitu ya. Dan apabila teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Serta jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa.